Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Himafi. Pada kali ini kita akan bercerita tentang seorang perempuan yang berasal dari tanah Minangkabau yang begitu luar biasa. Perempuan ini perempuan yang sangat pemberani, bersuara lantang, bahkan sampai membuat pemerintah kolonial pada zaman Belanda ketar-ketir karena keberaniannya dalam berbicara tentang kebenaran. Siapa dia? Yaitu Hajah Rangkayo Rasuna Said. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru mendengar nama perempuan hebat ini, yaitu Rasuna Said. Rasuna Said ini bukan cuma perempuan biasa. Beliau adalah seorang ulama perempuan, pendidik, jurnalis, pendukung politik, dan orator hebat yang berani menantang penjajah melalui kata-kata yang menusuk dan penuh kekuatan. Sejak muda, Rasuna sudah dekat dengan dunia pendidikan Islam. Beliau belajar di surau, mendalami kitab-kitab agama, dan terbiasa dengan diskusi intelektual. Karena itulah, sejak ia remaja, dia sudah punya pandangan bahwa pendidikan adalah senjata utama bagi umat. Dan sebagai perempuan Minang, dia pun punya keberanian yang luar biasa untuk tampil di depan umum, sesuatu yang sangat jarang dilakukan pada masa itu. Perjuangannya dimulai ketika beliau bergabung dengan organisasi pergerakan. Rasuna bukan tipe perempuan yang diam saja melihat ketidakadilan. Kalau ada yang salah, dia berbicara. Kalau ada yang menindas rakyat, dia lawan. Dan kata-katanya itu tajam sekali. Tidak peduli siapa yang ia lawan. Salah satu momen paling terkenal di dalam hidupnya adalah ketika dia ditangkap Belanda karena pidatonya dianggap menghasut. Bayangkan saja, perempuan usia masih muda berdiri di podium dan dengan berani mengecam penjajahan, menuntut keadilan, menuntut hak rakyat, dan menuntut pendidikan untuk semua, termasuk perempuan. Pidatonya itu penuh dengan ayat, penuh dengan keyakinan bahwa menolak penindasan adalah bagian dari perintah Allah. Saat diadili, Rasuna Said tidak gentar sedikit pun. Beliau bahkan menjawab tuduhan Belanda dengan kalimat yang akhirnya terkenal sekali. Jika menuntut keadilan adalah sebuah kejahatan, maka saya rela menjadi penjahat. Ucap dari perempuan hebat ini, yaitu Rasuna Said. Kalimat itu langsung menyebar kemana-mana dan membuat banyak orang sadar bahwa suara perempuan itu bisa mengguncang tembok-tembok kekuasaan. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said tidak berhenti. Beliau mendirikan sekolah, menulis artikel-artikel yang kritis, dan aktif dalam pergerakan politik. Perjuangannya bukan cuma untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mengangkat derajat perempuan. Beliau ingin perempuan itu cerdas, berani, dan punya kesempatan yang sama seperti laki-laki. Dalam ceramahnya, Rasuna sering mengutip nilai-nilai Islam tentang keadilan, persamaan derajat manusia, dan pentingnya ilmu. Karena bagi beliau, perempuan yang terdidik itu bukan hanya penting untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat secara keseluruhan. Dan pemikiran inilah yang membuat beliau dihormati di Minang, di Sumatera, dan akhirnya di seluruh Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Rasuna Said tetap mengabdi. Beliau ikut di dalam dunia pemerintahan, ikut merumuskan kebijakan, dan terus memperjuangkan hak perempuan. Hingga akhirnya Indonesia menghormatinya dengan menjadikannya nama sebagai salah satu pahlawan nasional, dan bahkan
namanya diabadikan di uang Rp100.000, sebuah bukti bahwa kontribusinya itu besar sekali. Dan menurut saya pribadi, kisah Rasuna Said ini mungkin bisa kita ambil bahwa kisah beliau ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu tentang mengangkat senjata. Kadang yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berbicara, berani menyampaikan yang benar meskipun tidak populer, berani mempertahankan prinsip seperti yang diajarkan Islam, bahwa menegakkan keadilan itu wajib, dan diam terhadap penindasan adalah bentuk kelemahan. Dan hari ini, suara Rasuna Said mungkin sudah tidak terdengar secara langsung, tetapi semangatnya masih ada. Semangat yang mengatakan perempuan punya suara, perempuan punya hak, dan perempuan bisa mengubah bangsa. Semoga kisah dari Rasuna Said ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua, untuk terus belajar, terus bersuara, dan terus berani memperjuangkan yang benar. Sekian dulu cerita kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.